Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Sinau CAD. Jadi beberapa pertemuan kemarin kita sudah belajar terkait bagaimana cara kemudian membuat dua dimensi detail drawing dari sebuah part atau sebuah komponen yang nanti hasilnya seperti ini. Kita menggunakan banyak sekali fitur-fitur, mulai dari fitur di panel place view sampai fitur-fitur yang ada di panel annotations. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau kemarin kita udah membuat dua dimensi detail drawing dari komponen atau part yang kemudian terpisah, lalu bagaimana kemudian kita membuat detail drawing dari sebuah assembly yang terdiri dari banyak komponen gitu? Apakah kemudian kita bisa kemudian untuk langsung menggunakan fitur base, kemudian langsung meletakkan assembly-nya di sini, anggap aja, lalu klik OK, dan kemudian kita langsung bisa untuk ngasih tahu si pembaca gambar bahwasanya dimensi antara jarak komponen ini dan ini, kemudian diameter dari komponen ini dan ini, menggunakan fitur dimensions dan dimensi-dimensi lainnya secara detail, secara informatif, hanya mengandalkan view dari assembly drawing aja. Maka jawabannya adalah tentu tidak. Mungkin bisa kita mengetahui gitu ya, detail dimensions dari masing-masing part di assembly gitu, menggunakan view dari assembly itu sendiri. Tapi akan sangat sangat sulit sekali, terkhusus apabila banyak sekali komponen yang kemudian dia di dalam atau tertutup oleh komponen-komponen lainnya gitu, kayak komponen yang ini. Di dalamnya kan ada komponen yang shaft, kemudian ada key-nya juga. Di sini ada bushingnya, maka akan sangat sangat sulit sekali untuk memberikan dimensi pada masing-masing komponen, pada masing-masing part, hanya mengandalkan assembly view. Lalu kemudian muncul juga pertanyaan, kalau semisal kita membuat dua dimensi drawing assembly, apakah kita harus menunjukkan ini komponen namanya apa, ini komponen namanya apa, kemudian jumlahnya berapa? Kalau semisal kita perlu memberikan annotation semacam itu, menggunakan apa gitu, dan bagaimana caranya? Apakah cukup menggunakan leader text? Mungkin kita ngasih tahu menggunakan leader text kalau komponen ini tuh namanya shaft support, misal shaft support, terus kemudian jumlahnya sama dengan 2 gitu misal. Apakah seperti ini? Tentu jawabannya juga tidak gitu, karena ini cukup tidak informatif gitu untuk kita letakkan pada assembly drawing kita, pada assembly view kita. Nah, di Autodesk Inventor itu mengenal sebuah istilah. Selain dua dimensi komponen drawing, detail drawing, kita juga mengenal istilah yang namanya dua dimensi assembly drawing. Nah, dua dimensi assembly drawing ini nantinya akan membantu kita untuk kemudian memberikan informasi kepada si pembaca gambar, seorang engineer yang lain yang ingin mengetahui assembly tersebut terkait sebenarnya assembly itu tersusun oleh komponen apa aja gitu, tersusun oleh part apa aja gitu, dan partnya itu namanya apa, partnya yang mana, bagaimana cara kemudian merakit part tersebut, lalu mungkin juga jumlahnya ada berapa, lalu materialnya apa, apakah ada general notes dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya kita mengenal istilah assembly drawing. Nah, di sini untuk latihan kali ini kita akan coba praktek membuat assembly drawing dari komponen assembly wheel yang bentuknya seperti ini. Seperti biasa juga teman-teman, untuk filenya, file assembly-nya, file part-nya juga bisa teman-teman download. Nanti insya Allah linknya akan kita cantumkan di deskripsi seperti itu. Nah, langsung aja kita akan masuk ke dua dimensi drawing seperti biasa juga. Langsung create new file, kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan format file yang iso.idw, kemudian create. Nanti setelah masuk ke kertas gambarnya, maka langkah pertama seperti biasa mengubah formatnya, mengubah border line-nya, mengubah style editornya, dan lain sebagainya. Kalau misal nggak mau ribet-ribet merubah style editor, kita udah jelaskan bagaimana caranya supaya bisa cepat membuat kertas baru dengan format yang mungkin sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di kampus atau di tempat kerja. Cek di video episode 15, 14, dan 16. Di situ kita sampaikan bagaimana tips and trick agar supaya cepat kita mengatur format kertas gambar kita di Autodesk Inventor. Oke, langsung aja. Kalau udah, kita klik new sheet. Kemudian di sini kita langsung bisa klik paste. Nah, sekali lagi untuk pandangan, satu tips yang kemudian pengen kita sampaikan adalah
carilah pandangan yang kemudian memberikan paling banyak informasi kepada pembaca gambar. Entah itu informasi berupa dimensi, ataupun dalam konteks assembly drawing adalah informasi yang kita butuhkan adalah informasi partnya apa aja, kemudian partnya itu jumlahnya berapa, dan juga partnya itu diletakkan di mana. Nah, di sini dalam kasus ini kita akan menggunakan pandangan kanan atau right view. Kemudian skalanya mungkin kita bisa pakai 1:1 dan stylenya kita pilih yang hidden line removed. Lalu klik OK. Nah, di sini sebelum lanjut seperti biasa juga, langkah pertama kali yang harus kita lakukan setelah place view adalah memberikan anotasi berupa center line dan juga center mark untuk ngasih tahu kalau ini tuh adalah komponen silindris atau lubang seperti itu. Kita klik yang ini karena ini silindris dan juga ada lubangnya, kita tarik ke atas, ke kiri, dan ke kanan. Nah, kemudian apakah satu pandangan atau satu view ini udah bisa untuk kemudian merepresentasikan semua assembly kita, dan apakah cukup informatif untuk ngasih tahu si pembaca gambar kalau dia disusun oleh banyak sekali part dan komponen? Maka jawabannya tidak, karena masih banyak sekali komponen-komponen yang ada di dalamnya ya. Seperti komponen shaft ini, kemudian bushing, nanti di dalam wheelnya juga ada key-nya. Kalau hanya menggunakan pandangan kanan maka tidak cukup seperti itu. Oke, sebelum lanjut kita kasih dulu ini ada yang kurang. Kita menggunakan center line bisector untuk ngasih tahu kalau ini adalah komponen silinder. Nah, di sini kita akan memanfaatkan fitur di place view panel berupa section untuk memotong assembly view dari pandangan kanan ini searah sumbu Z. Kemudian nanti kita coba akan belokkan untuk ngasih tahu bahwasanya di sini ada komponen bautnya. Oke, langsung aja kita akan menggunakan fitur section view. Klik section view, kemudian klik view-nya, lalu kita cari reference-nya middle point yang hijau-hijau ini, dot middle point. Kemudian kita tarik ke atas tanpa diklik agar supaya kita dapat reference titik-titiknya ini. Kemudian klik di atas bebas, kemudian kita tarik ke bawah sampai di sini. Kita klik, kemudian geser ke kanan. Cari dulu middle point dari bautnya, kita jadiin referensi. Kita klik di tengah sini, kemudian kita tarik ke bawah. Klik, lalu klik kanan, continue. Oke, kita geser ke kanan aja. Kita geser ke kanan. Kemudian untuk view identifier-nya atau nama section-nya kita bisa rubah juga. Misal section view-nya adalah A, pandangan atau potongan AA gitu. Kemudian skalanya kita biarkan 1:1, stylenya juga kita biarkan, kemudian kita klik OK. Maka muncullah bentuk yang seperti ini ya, potongan AA. Nah, dengan ini maka semua komponen-komponen yang ada di dalam assembly yang nggak terlihat hanya menggunakan pandangan kanan, maka terlihat menggunakan pandangan potong AA ini, mulai dari shaft-nya, bushing-nya, dan juga key-nya. Tapi ada satu masalah kalau semisal teman-teman teliti ketika dulu belajar gambar teknik, maka ada beberapa komponen yang kemudian dia itu nggak boleh dipotong gitu. Ada beberapa komponen yang kemudian dia nggak boleh ikut kepotong dan nggak boleh ikut terasir. Yakni beberapa komponennya adalah komponen shaft, kemudian komponen pasak atau key joint, dan yang terakhir adalah komponen baut. Itu merupakan beberapa komponen yang kemudian tidak boleh ikut kepotong kalau semisal kita menggunakan pandangan potong. Maka gimana caranya di Autodesk Inventor supaya kita mungkin mengembalikan gitu bentuknya, bentuk shaft ini, bentuk key joint ini, supaya dia utuh lagi dan tidak terpotong gitu. Karena kalau semisal kita coba project ya, kita pakai fitur project terus klik potongan AA, terus kita geser ke samping gini, misal pakai isometric view, maka kita bisa langsung tahu kalau shaft dan juga key joint-nya itu adalah part yang ikutan kepotong. Maka di sini bisa kita kecualikan dengan cara kita ke model barnya, kemudian di sini ada assembly wheel 1 yang logonya seperti ini, hasil section ini. Kemudian kita expand dengan cara klik logo tambah ini atau logo plus, kemudian di sini ada assembly-nya juga, lalu kita klik expand. Di sini akan muncul komponen-komponen atau part-part penyusun assembly wheel. Kita cari komponen yang ingin kita kecualikan dari potongan AA. Kita cari misalnya yang ini dulu, yang key dulu. Yang ini kita klik kanan bagian key, kemudian section participant-nya kita klik none atau kita kecualikan dari pemotongan AA.
Kemudian yang ingin kita kecualikan lagi adalah shaft-nya. Kita cari shaft, nah yang ini, klik kanan lalu section participant pilih yang none. Nah, maka shaft atau poros dan juga key join atau pasaknya tidak ikutan kepotong oleh section AA. Nah, untuk bautnya sendiri biasanya di Autodesk Inventor itu udah mendeteksi secara otomatis untuk komponen fastener seperti baut dan juga mur itu biasanya nggak ikutan kepotong walaupun kita menggunakan fitur section view. Nah, seperti itu. Kemudian kalau udah sesuai, pandangan potongnya udah sesuai, maka kita seperti biasa langkah selanjutnya untuk memberikan center line dan juga center mark untuk ngasih tahu komponen ini adalah komponen silindris atau komponen lubang. Kita pakai center line bisector, kemudian mungkin bisa klik yang ini dulu sama yang ini, lalu kita geser untuk memanjangkan center line-nya. Dan jangan lupa di sini juga ada baut, persegi panjangnya ini bukan balok melainkan silinder, maka kita juga bisa menggunakan center line bisector. Lalu klik sisi yang kanan, klik sisi yang kiri, lalu mungkin bisa ditarik ke atas dan juga tarik ke bawah untuk memanjangkan center line-nya atau garis sumbunya. Nah, mungkin kita juga coba akan pakai fitur center line, beda dengan bisector tadi, melainkan untuk center line ini klik midpoint sama klik midpoint dari garis yang paling bawah ini, kemudian klik kanan lalu create. Nah, dengan ini udah semua garis sumbu atau center line yang kita butuhkan di potongan AA, maka langkah selanjutnya adalah memberikan dimensi. Nah, dimensi yang dimaksud di assembly drawing ini berbeda dengan dimensi yang kita maksud di komponen drawing. Kalau komponen drawing itu kan dimensinya sangat detail gitu ya. Bahkan kemarin kita dimensioningnya atau memberikan dimensinya itu kita cek satu persatu gitu, sesuai dengan langkah ketika kita melakukan proses 3D model. Kayak yang kemarin ini kita mulai dari silinder bawahnya dulu, maka harus ada dimensi diameter dan juga dimensi tinggi, dan seterusnya sampai 3D model ini jadi. Dimensi-dimensi yang dibutuhkan untuk membuat 3D model atau komponen yang bentuknya seperti ini. Nah, di sini konteksnya beda kalau kita ngomongin soal dimensi di assembly drawing. Dimensi di assembly drawing itu bukan dimensi yang kemudian sama seperti komponen detail drawing. Dia bukan dimensi yang kemudian diletakkan agar supaya pembaca gambar bisa membuat model assembly ini gitu. Bukan seperti itu, melainkan dimensi yang kita maksud itu adalah dimensi secara umum. Bisa dibilang dimensi panjang total atau lebar total, atau dimensi tinggi total, atau dimensi jarak gitu. Kalau misal ada jarak terkhusus gitu, misal anggap aja jarak antara ujung dari wheel ini atau roller ini dengan ujung dari bushingnya itu berapa milimeter. Atau nanti kalau misal kita ngomongin soal komponen atau assembly yang bergerak, kayak contohnya misal piston kan kita mengenal istilah stroke ya, atau jarak antara TMA sama TMB, titik mati atas sama titik mati bawah. Nah, itu juga perlu kita masukkan ke dimensi kalau misal kita bikin assembly drawing dari komponen piston. Maka yang dimaksud dimensi adalah dimensi secara umum, dimensi seperti itu, panjang kali lebar kali tinggi, kemudian dimensi jarak antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Oke, langsung aja kita langsung menggunakan fitur dimension. Di sini coba kita kasih tahu ke pembaca gambar, misal untuk panjang totalnya itu berapa sih gitu. Dari ujung sini ke sini panjang totalnya adalah 114. Mungkin kita juga bisa ngasih dimensi terkait jarak antara satu baut dengan baut yang lainnya dari assembly ini. Klik sumbu baut yang kiri, klik sumbu baut yang kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Lalu mungkin ketinggian totalnya juga bisa, misal dari sini ke sini untuk tinggi totalnya. Oke, dari tinggi totalnya di sini klik. Oke, ini jarak antara sisi yang paling bawah dengan sumbu ya. Oke, enggak apa-apa. Kemudian kalau misal pengen tahu tinggi totalnya, mungkin bisa kita taruh di potongan AA, mulai dari sisi bawah sampai sini, ujung wheelnya. Maka kita bisa mendapatkan nilai dari dimensi totalnya, yakni 110 mm. Kemudian untuk lebar totalnya di sini mungkin yang paling lebar adalah diameternya. Kita kasih tahu dimensi diameter. Kita klik lingkaran ini. Kemudian kita taruh di sini misal 60 mm lebar totalnya seperti itu. Kemudian kalau jarak, sepertinya ada jarak yang spesifik. Mungkin yang dimaksud jarak spesifik di sini bisa kita taruh juga untuk jarak antara
si wheel dengan si bushingnya misal. Untuk ngasih tahu nilai gapnya itu berapa sih antara si bushing ini sama si wheelnya ini atau rollernya ini. Kita klik, yang ini juga kita klik, kita tarik ke atas. Seperti itu. Atau kalau misal pengen rapi juga bisa dengan ngasih tahu jarak antara center dari wheel dengan ujung paling kiri misal. Tapi terlebih dahulu kita coba akan memberikan center line bisector di sini misal, klik yang ini, klik yang ini. Kemudian kasih dimensi dari sini ke ujung yang paling kanan misal 57 atau setengah dari lebar totalnya, untuk kasih tahu bahwasanya si wheel ini dia diletakkan di center dari shaftnya atau dari assembly keseluruhan. Nah, dengan ini mungkin dimensi-dimensi yang kita butuhkan, yang kita perlukan dari assembly drawing sudah cukup. Dia nggak ada komponen yang bergerak sehingga nggak perlu ada nilai stroke sekian milimeter. Maka langkah selanjutnya adalah menjawab pertanyaan terkait nama komponen dan juga ini tuh berapa jumlah komponennya. Karena mungkin kalau semisal jumlah itu bisa dihitung secara manual ya, kayak komponen yang ini tuh jumlahnya ada 2 gitu karena mirip. Tapi tetap nggak bisa juga karena nggak tahu namanya apa kalau misal nggak kita kasih tahu namanya. Di sini nggak perlu susah-susah pakai leader text kemudian ngasih tahu namanya satu-satu. Misal ini tuh namanya shaft support, jumlahnya ada 2 dan lain sebagainya, itu nggak perlu. Kita akan manfaatkan salah satu fitur di Inventor Drawing yakni part list. Kita klik part list, kemudian kita bisa select dokumen langsung, misal yang ini assembly view, kemudian klik OK. Lalu kita taruh di pojok kiri atas, klik di pojok kiri atas. Nah, di sini fungsinya part list untuk ngasih tahu bahwasanya komponen atau part penyusun assembly itu apa aja sih. Nah, di sini akan dijelaskan secara detail mulai dari namanya, kemudian jumlahnya, dan juga kalau misalnya ada deskripsinya juga akan nanti ada muncul deskripsinya. Tapi apakah cukup? Tentu belum cukup, karena walaupun kita udah ngasih tahu part penyusun dan komponen penyusunnya, si pembaca gambar masih belum tahu kalau part ini tuh namanya apa gitu. Ini nomor berapa? Oke lah, jumlahnya 2 kita anggap aja, tapi namanya apa gitu. Di sini kan komponen yang jumlahnya 2 itu ada 2 nih, ada bushing, ada shaft support. Nah, ini tuh part apa namanya? Apakah bushingnya atau shaft supportnya, kan masih tidak tahu. Nah, di sini kita akan menggunakan fitur yang namanya auto balloon atau balloon untuk ngasih tahu kalau si komponen ini tuh komponen nomor 1 misalnya anggap aja. Nah, komponen nomor 1 itu apa namanya? Base. Kemudian jumlahnya berapa? Ada 1 dan seterusnya. Klik auto balloon. Di sini saya akan langsung menggunakan auto balloon. Kemudian kita klik view-nya, misal kita akan meletakkannya dari view atau pandangan potongan AA. Kita klik. Kemudian kita klik setiap komponennya, mulai dari komponen yang ini, kemudian komponen ini, komponen yang ini, komponen yang ini, komponen yang ini, mana lagi. Terus ini bautnya juga, lalu base-nya, apakah ada yang kurang? Sepertinya udah nggak ada lagi yang kurang. Kemudian select placement, klik. Nah, di sini kalau semisal teman-teman pengen merubah dari horizontal ke vertikal, bisa menggunakan yang ini. Klik vertikal. Di sini juga bisa diatur offset spacing-nya. Misal jadi 15 gitu. Atau kalau misal 15 terlalu lebar, bisa 11 misal. Nah, kalau udah langsung klik. Misal saya taruh di sebelah kiri dari potongan AA, klik. Kemudian klik OK. Nah, di sini bisa langsung teman-teman rapikan juga. Misal ada yang masih belum rapi gitu. Ini bisa kita langsung geser ujung panahnya. Yang ini kita geser misal. Yang ini juga kita geser ke sini. Nah, seperti ini maka udah cukup untuk kemudian ngasih tahu gitu kalau komponen yang di dalam sini tuh adalah komponen nomor 3. Nanti kita cek di tabelnya atau di part listnya. Komponen nomor 3 itu apa? Item number 3, nomor 3, jumlahnya ada 1, ya ini komponen yang namanya adalah key atau pasak. Kemudian di sini misal saya pengen tahu yang ini tuh apa sih namanya gitu. Nomor 7 berarti ya. Nomor 7 adalah komponen ISO 4762. Apa sih ISO 4762? Dia adalah hexagon socket head cap screw gitu, atau baut hexagon yang kepalanya itu adalah soket gitu. Dengan standarnya ISO 4762 dengan nilai ulirnya M4 kali 16 atau tingginya 16 mm. Seperti itu. Nah, dengan ini maka assembly drawing kita udah selesai teman-teman. Kita udah ngasih tahu ke si pembaca gambar kalau assembly ini tersusun dari komponen ini, tersusun dari 7 komponen. Lalu kita juga udah tunjukkan komponen ini namanya apa, jumlahnya berapa,
dan kita juga udah ngasih tahu secara detail terkait dimensi-dimensi yang dibutuhkan seperti panjang total, lebar total, tinggi total, jarak antar komponen, dan lain sebagainya. Maka assembly drawing kita sudah bisa dikatakan selesai. Nah, biasanya assembly drawing itu juga dilengkapi dengan detail drawing dari masing-masing komponennya gitu. Mulai dari komponen tadi ya base, kemudian shaft support, kemudian bushingnya, kemudian wheelnya gitu. Biasanya dilengkapi dengan detail drawing dari komponennya. Nah, untuk detail drawingnya itu teman-teman bisa klik new sheet, kemudian ada dua opsi. Opsi yang pertama itu satu sheet bisa digunakan untuk ngasih tahu detail drawing dari semua komponennya, yakni 7 komponen tadi, yang contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, jadi satu kertas itu isinya detail drawing dari masing-masing komponennya, mulai dari komponen nomor 1 sampai komponen nomor 7. Kalau 7 tadi kan baut ya, maka dia nggak perlu dikasih tahu detail drawingnya karena dia standard part. Sampai komponen nomor 6. Komponen nomor 6 yang ini, roller atau wheelnya ini. Atau opsi kedua, mungkin bisa untuk satu kertas atau satu sheet ini digunakan untuk ngasih tahu detail drawing satu komponen. Jadi satu komponen satu kertas, satu komponen satu kertas. Seperti itu juga bisa. Nah, catatannya adalah kalau semisal satu kertas itu teman-teman gunakan untuk banyak detail drawing, banyak komponen, maka harus ada balunnya untuk ngasih tahu kalau ini tuh part nomor 6, ini part nomor 3, ini part nomor 2, dan seterusnya. Jadi nggak kemudian campur aduk jadi satu. Atau kalau semisal pakai opsi yang gambarnya tuh satu-satu gitu, anggap aja, maka teman-teman juga harus consider menggunakan border atau etiket ya. Misal title block atau etiket. Yang ini misal, yang pakai standar yang ini misal, agar supaya kita tahu kalau komponen yang ini tuh namanya adalah base, ini namanya adalah shaft support, dan seterusnya. Nah, untuk detail drawing dari masing-masing part atau masing-masing komponen dari assembly wheel ini tidak akan kita praktekkan karena mungkin juga teman-teman udah paham, mungkin bisa langsung praktek sendiri untuk melengkapi assembly drawingnya. Nah, seperti itu dulu teman-teman, kita udah belajar terkait assembly drawing, bagaimana cara membuat assembly drawing, mulai dari tips and triknya, dan kita juga udah menggunakan banyak sekali fitur-fitur di panel place view dan fitur-fitur di panel annotation. Mungkin sekian. Kalau misal ada step yang kemudian masih dibingungkan, silahkan tulis pertanyaannya atau tulis masukannya di kolom komentar. Jangan lupa juga teman-teman untuk klik like dan juga klik subscribe dan juga klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau semisal kita upload video-video terbaru. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.